Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur-dulur di channel Klipana Desa. Oke, untuk di video kali ini akan saya bagikan lagi dulur untuk prosesnya. Alhamdulillah untuk pemasangan atap ataupun sengnya sudah selesai ya dulur. Ini sudah selesai. Jadi penampakannya kurang lebihnya seperti ini ya dulur. Nah, ini seperti ini ya dulur. Jadi untuk lebihan dari dinding untuk asbes atau sengnya ini kurang lebih 70 cm ya dulur. Kemudian untuk di kali ini sudah proses plester dinding ya dulur. Ini untuk di bagian dalam. Jadi mohon maaf ini agak gelap ya dulur. Oke dulur, jadi tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk dulur-dulur yang baru mampir atau bertemu di channel Kulipangan Desa, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Satu subscribe sangat berarti bagi saya agar lebih semangat lagi dalam saya membagikan konten-konten di seputar bangunan ataupun aktivitas pekerjaan sehari-hari saya di bidang pertukangan khususnya itu dulur. Ini untuk di bagian dalam ya dulur. Dimati lampu dulur, tadi pakai lampu. Nah ini ya dulur. Jadi untuk di bagian dalam kemarin untuk sengnya ya dulur, ini sedikit saya jelaskan lagi. Di bagian sambungan ini kita gunakan taso ya dulur. Untuk rengnya kita gunakan taso. Jadi agak lebar. Kemudian ini di pas sambungan ya dulur ini. Jadi ini di pas sambungan seng. Jadi untuk di seng bagian bawah ini memakai yang 3 meter. Kemudian untuk yang ke atas ini memakai 2 meter 10 untuk panjang sengnya ya dulur. Jadi di setiap sambungan ya dulur, ini sambungan. Kemudian untuk di bagian sebelah sini ya dulur. Nah ini ya dulur. Ini juga di pas sambungan seng ya dulur. Nah, jadi kalau dari dalam ya dulur itu terlihat rapi ya dulur. Jadi tidak kelihatan atau terlihat untuk sambungannya ya dulur, oleh karena untuk pemasangan sengnya itu kita preskan dulur. Kita preskan dengan reng yang menggunakan taso ini ya dulur. Jadi kenapa menggunakan taso? Jadi untuk pada intinya seperti itu agar supaya terlihat rapi ya dulur untuk dari bawah. Kemudian untuk di bagian tengah kita masih menggunakan reng seperti biasa ya dulur. Nah kira-kira seperti ini ya dulur. Jadi kalau biasanya kalau kita pasang seng ataupun asbes itu menggunakan benang ya dulur biasanya. Nah, oleh karena ini menggunakan bajaringan ataupun taso, itu di bagian sambungan kita preskan seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi memakai benang ya dulur. Jadi kita pasang benang sewaktu kita memasang reng tersebut ya dulur. Jadi untuk pemasangan sengnya kita tinggal preskan saja dengan reng yang menggunakan taso tadi, jadi otomatis sudah lurus ya dulur. Dan kemudian ini ya dulur, ini sudah 2 hari ini ya dulur sebenarnya untuk plasteran. Ini mohon maaf ini agak gelap ya dulur di bagian dalam. Nah ini seperti ini ya dulur untuk plasterannya ya dulur, mungkin kurang begitu jelas dulur. Seperti ini dulur. Jadi seperti biasanya dulur. Nah ini kita gosok menggunakan reskam ya dulur. Jadi sudah lumayan halus, jadi misalkan mau dicat tinggal kita pelamir saja, ini sudah cukup. Kemudian ini oleh karena untuk ketinggian ataupun di ruangan yang kecil ya dulur, ini saya tidak
memakai kepala dulur untuk plesterannya. Tidak memakai kepala, hanya menggunakan jidar ataupun blebes yang kita gunakan menggunakan potongan taso atau potongan bajaringan ini ya dulur. Nah ini dulur, jadi kita gunakan taso seperti ini untuk jidar ataupun blebes ya dulur. Jadi, mungkin lain-lain untuk sebutannya ya dulur. Jadi sebenarnya menggunakan jidar ini juga sama saja ya dulur, tapi lebih mudah lagi kalau digunakan menggunakan kepala plesteran. Tinggal mengikuti saja untuk jidar atau blebesnya ya dulur. Kalau untuk menggunakan jidar ini ya dulur, ataupun tidak menggunakan kepala ini mungkin agak-agak harus telaten ya dulur. Oleh karena seringkali harus kita awasi dari samping agar tidak gelombang ya dulur. Ini gelap dulur, ini di bagian dalam dulur. Di lampu juga mati. Di mendung ya dulur, sempat gerimis. Nah, kira-kira seperti ya dulur. Jadi pertama sama saja di video-video saya yang di proses plesteran, kita kamprot ataupun kita gunakan reskam bisa ya dulur. Kemudian kita ratakan menggunakan jidar, kemudian kita gosok menggunakan gosokan kayu, dan baru setelah merata tentunya baru kita gosok menggunakan gosokan besi atau reskam. Jadi hasilnya itu halus ya dulur. Jadi tidak perlu kita aci lagi. Jadi nanti sebelum kita cat tinggal kita pelamir, itu sudah cukup ya dulur. Hasilnya juga sama saja. Jadi tidak perlu aci, langsung kita belikan. Kalau di daerah saya kita belikan pelamir. Jadi langsung kita pelamir, kemudian bisa langsung dicat ya dulur. Jadi tadi saya di atas ini ya dulur, kita bagi, saya di bagian atas ya dulur. Jadi untuk yang bawah mengikuti ya dulur. Setelah saya geser mengikuti terus untuk di bagian bawah. Dan untuk di bagian kamar mandi juga belum ya dulur, belum kita pasang kusen juga, oleh karena untuk di bagian dalam masih banyak kayu ya dulur, kayu penyangga dak ya dulur. Kemudian ini untuk di bagian atas yang di pas sambungan seng ini juga belum kita tutup ya dulur. Nah, kira-kira seperti ini ya dulur. Nah, seperti ini ya dulur. Ini bisa diperhatikan ya dulur untuk cara-cara di daerah saya ya dulur. Jadi seperti ini ya dulur. Jadi untuk meluruskan atau meratakan menggunakan jidar, menggunakan potongan taso ya dulur seperti ini. Jadi tinggal mengikuti saja, oleh karena untuk di bagian atas juga sudah diplaster ya dulur. Jadi untuk di bagian bawah tinggal mengikuti. Jadi untuk ketebalannya ya dulur, nah seperti ini ya dulur, untuk di bagian luar agar lebih terang ya dulur. Jadi untuk plesteran untuk di daerah saya ya dulur, khususnya di daerah saya ini
eh, bata ini tebalnya 8 cm, jadi oleh tukang kayu atau pembuat kusen ini biasanya dibuat lebar kusen ini kisarannya 11 ataupun 12 ya dulur, tapi kebanyakan 11 dulur. Nah jadi nanti untuk plesterannya press dengan kusen ini ya dulur, jadi tidak dilis lagi ya dulur, jadi press dengan kusen ini ya dulur. Kalau ini untuk ketebalannya kurang lebih 1,5 cm ya dulur, 1,5 cm. Oleh karena itu untuk sebelum diplester ini harus kita siram biar benar-benar basah baru bisa kita plester. Oleh karena kalau kurang untuk penyiramannya nanti keburu kering, nanti hasilnya tidak halus ya dulur, ya hasilnya nanti berantakan, tidak halus, kasar ya dulur. Nah oleh karena itu untuk pemasangan bata ini kita usahakan rapi itu seperti ini ya dulur. Jadi pada waktu kita plester ini akan mempermudah ya dulur, dia akan mempermudah. Ini bekas steker ya dulur, bekas steker berlubang-lubang ya dulur, mempermudah sewaktu kita plester ya dulur. Kalau kita untuk pemasangan batanya ini telaten ya dulur, seperti ini. Dan untuk di bagian dalam juga harus dikerok ya dulur untuk sisa-sisa adukan, jadi supaya lebih mempermudah atau mempercepat pekerjaan plesteran ini ya dulur. Oke ya dulur, jadi mungkin sekian untuk video kali ini ya dulur. Jadi mohon maaf ini agak gelap ya dulur, jadi kurang terang dikarenakan ya di bagian dalam ini kemudian kebetulan mati lampu juga ya dulur, jadi agak kurang terang. Jadi mudah-mudahan ini bisa menghibur ataupun ada manfaatnya ya dulur. Jadi terima kasih yang sudah menonton, sudah mengikuti di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa juga di like, share, dan komen. Untuk dulur-dulur yang belum subscribe juga silahkan di subscribe agar channel ini lebih berkembang dan menjadi penyemangat dalam saya membagikan konten-konten di seputar Banganan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.